Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. In this new content, teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Arsenal versus Southampton yang berakhir dengan hasil imbang 3-3. Dengan hasil akhir ini berarti sekarang selisih poin antara Arsenal yang untuk sementara masih berada di peringkat nomor 1 dengan Manchester City yang untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 adalah 5 poin. Tetapi Manchester City punya tabungan 2 pertandingan di tangan mereka. Yang pertama lawan West Ham di kandang mereka sendiri, dan yang kedua pertandingan away lawan Brighton and Hove Albion. Artinya jika nanti ketika Manchester City lawan Arsenal pekan depan dan mereka berhasil meraih kemenangan dan kemudian kembali berhasil meraih kemenangan di 2 pertandingan mereka yang ditunda, maka kemungkinan besar Manchester City lah yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini, teman-teman. Jadi secara tidak langsung Arsenal saat ini sedang sedekah poin ke Manchester City. Karena dalam 3 pertandingan terakhir, teman-teman, Arsenal kehilangan total 6 poin. Padahal dari segi permainan dalam urusan menyerang sama sekali gak buruk permainan dari Arsenal. Karena buktinya dalam 3 pertandingan tersebut Arsenal berhasil mencetak total 7 gol. Tetapi kemasukan juga 7 gol. Artinya ada masalah besar di lini pertahanan dari Arsenal. Memang absennya Saliba mempengaruhi koordinasi di lini pertahanan Arsenal. Tetapi selain itu, saya juga melihat beberapa pemain di lini tengah tidak memberikan cover, tidak memberikan bala bantuan kepada para pemain yang bermain di lini pertahanan, sehingga tampak para pemain dari tim lawan itu bisa dengan mudah menciptakan peluang dan juga mencetak banyak gol ke gawang dari Aaron Ramsdale. Padahal kita tahu di awal musim pertahanan dari Arsenal sangat amat solid, yang juga diimbangi dengan performa gemilang dari Aaron Ramsdale. Tetapi di pertandingan dini hari tadi, Ramsdale pun melakukan kesalahan. Mungkin dia tidak nonton pertandingan antara Sevilla lawan Manchester United yang ketika itu Harry Maguire melakukan kesalahan dan juga De Gea melakukan kesalahan. Dan sebelumnya saya justru ada membuat konten dari Sevilla lawan MU kan. Di sana saya menjelaskan bahwa yang penting nih bagi sebuah tim kalau ingin meraih kemenangan, serangannya harus rapi, bermain kolektif, menyelesaikan peluang yang mereka dapat dan jangan membuat kesalahan di lini pertahanan. Justru Ramsdale melakukan kesalahan. Kemudian ada kesalahan koordinasi di antara para pemain Arsenal di lini pertahanan yang dimanfaatkan oleh para pemain Southampton untuk bisa mencetak 3 gol, dan sebetulnya mereka juga bisa menciptakan cukup banyak peluang, padahal kita tahu posisi mereka sementara ini berada di peringkat paling bawah, yakni di peringkat nomor 20. Dan mereka adalah tim yang telah kemasukan banyak sekali gol dan sulit sekali untuk mencetak gol. Tapi dalam 1 pertandingan mereka berhasil mencetak 3 gol, mungkin bisa lebih juga jika Ramsdale tidak melakukan beberapa penyelamatan yang gemilang. Artinya apa? Artinya bahwa Arsenal ini tidak solid di lini pertahanan. Artinya para pemain Arsenal ini gampang panik ketika justru mereka perlu tenang dan meraih sebuah hasil akhir yang positif, yakni sebuah kemenangan untuk tetap menjaga jarak dari segi selisih poin dengan Manchester City. Mungkin kalian akan menilai bahwa para pemain Arsenal mentalnya gak kuat. Kalau menurut saya mental dari para pemain Arsenal ini sangat kuat. Buktinya mereka bisa comeback di pertandingan dini hari tadi. Betul, faktanya lawan tim yang sekarang ini berada di zona degradasi yang performanya lagi buruk. Tetapi untuk bisa comeback setelah tertinggal dengan selisih 2 gol di babak kedua juga sesuatu yang luar biasa. Tapi mereka harus solid di pertahanan. Nggak bisa seperti ini permainannya. Ini bukan sebuah tim yang mencerminkan kekuatan yang mereka punya untuk menjadi juara. Jadi artinya tim yang ingin menjadi juara itu kan seperti yang pernah saya jelaskan, perlu punya balance of play ya, artinya keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Di awal musim tuh Arsenal punya itu, tapi sekarang saya melihat sudah tidak ada keseimbangan itu. Maka itu jika sebuah tim ingin juara, mereka harus punya keseimbangan itu. Memang City punya keseimbangan itu dalam beberapa musim terakhir. Maka itu mereka lebih banyak menjadi juara dari English Premier League. Bahkan kemungkinan besar juga mereka bisa mendapatkan 3 gelar musim ini. Bisa loh, mereka treble loh teman-teman. Karena mereka masih berjuang di Piala FA, masih berjuang di English Premier League, dan juga masih berjuang di Liga Champions, dan mereka punya peluang yang besar di 3 kompetisi tersebut. Tapi ya di konten ini kan saya ingin membahas pertandingan antara Arsenal versus Southampton yang bagi saya
Ini pertandingan yang sangat amat dramatis. Dan sangat simpel bagi saya untuk melihat bahwa jalannya pertandingan ini mencerminkan betapa sulitnya para pemain Arsenal untuk melakukan koordinasi di lini pertahanan ketika ada serangan yang masuk dari para pemain tim lawan yang sebetulnya bukanlah merupakan serangan yang berbahaya. Beberapa kali para pemain Arsenal itu kehilangan bola yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Southampton dalam urusan membangun serangan. Tapi pertama-tama saya perlu juga memberikan informasi dari starting line ya teman-teman. Dari Arsenal nih hanya 2 perubahan yang dilakukan oleh Arteta. Pertama, Zinchenko kembali bermain menggantikan Tierney dan Vieira yang dipilih di tengah, bukan Jorginho karena absennya Granit Xhaka. Nah, saya akan siaran pertandingan ini di SCTV dini hari tadi kan, dan saya jelaskan nih semacam sebuah resiko nih memainkan Odegaard dan juga Vieira di tengah, 2 pemain ofensif nih, bantuan untuk Partey ini akan minim, dan betul kan itu yang terjadi teman-teman. Sedangkan juga ketika kita berdiskusi pada saat live sebelum kick off, memang kita juga membahas tentang Theo Walcott. Ini kan mantan pemain Arsenal, tentu dia punya motivasi lah ketika bermain di kandang mantan timnya, dan ini merupakan penampilan ke-100 bagi Theo Walcott bermain di Stadion Emirates, memang sebagian besar ketika dia membela Arsenal. Dan ternyata ya itu yang terjadi. Seringkali Partey itu kehilangan bola, seringkali para pemain Arsenal itu kalah duel di tengah, dan juga Theo Walcott bisa mencetak gol. Nah, sangat disayangkan Ramsdale itu baru beberapa detik, baru mungkin 27 detik. Dia ketika mendapatkan bola, dia coba untuk memberikan umpan kepada Zinchenko, dan tampak pressure dari para pemain Southampton itu yang bisa membuat mereka mendapatkan bola. Alcaraz yang mendapatkan bola, pemain muda ini, yang baru berusia 20 tahun kalau nggak salah, dan ketika dia dapat bola, finishingnya bagus sekali. Dia bisa mencetak gol dengan melakukan placing ya, shooting yang placing, dan yang uniknya dia melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo loh. Jadi ketika sebelumnya kita melihat ada Rodrigo yang melakukan selebrasi seperti Ronaldo, kali ini Alcaraz, padahal dia pemain asal Argentina. Wah, artinya ini idola dia Ronaldo juga ya, luar biasa Ronaldo ini ya teman-teman. Tertinggal di detik-detik awal, ya bukan berarti Arsenal akan kalah. Iya dong, kan masih ada waktu yang panjang nih. Dan ini kan unik, jika di 2 pertandingan sebelumnya Arsenal yang unggul dengan skor 0-2, kali ini mereka tertinggal baru hitungan detik. Artinya harus comeback, tapi sangat disayangkan mereka agak sulit untuk merancang sebuah serangan yang rapi dari tengah. Maka itu mereka kehilangan bola lagi di tengah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Southampton sebelum Alcaraz bisa memberikan umpan terobosan kepada Theo Walcott. Sangat disayangkan di sini teman-teman, ketika kehilangan bola para pemain Arsenal, saya melihat tidak ada yang memberikan backup ke lini pertahanan sehingga Alcaraz itu free. Dia mendapatkan ruang dan waktu untuk mencari rekannya, yakni Walcott yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan Walcott bisa melakukan finishing yang sempurna. 0-2, ya saya masih yakin masih bisa dong Arsenal comeback. Sebelumnya lawan Bournemouth pun kan mereka comeback, sempat tertinggal dengan skor 0-2, tapi caranya mereka harus bisa lebih efektif menyusun serangan dan juga finishing. Nah, saya melihat para pemain Arsenal nih ingin mencetak gol dari dalam kotak penalti, dan itu menyulitkan mereka karena defense dari Southampton ini solid banget. Jadi saya melihat para pemain Southampton selalu unggul dari segi jumlah pemain ketika mereka bertahan. Sebelum akhirnya Saka dengan skill individunya bisa melakukan penetrasi, memberikan cutback kepada Martinelli, this is a wonderful goal, 1-2, baru Arsenal ngegas, hampir lagi mereka mencetak gol kan dari Ben White, dari corner. Tapi saya melihat beberapa kali ketika para pemain Southampton tuh kirim-kirim crossing ke dalam kotak penalti, para pemain Arsenal ini selalu panik loh, aneh loh. Tampaknya ini duel-duel di udara nih mereka gak kuat. Dan kemudian Southampton yang bisa mencetak gol tambahan, ini juga aneh sih ketika corner tuh masuk, ya kan, ke kotak penalti, ada 2 pemain yang bisa melakukan sundulan. Pertama adalah Armel tuh ya, pemain dari Southampton yang bisa memberikan umpan kepada pemain yang baru masuk ini ya. Ini pemain pengganti ya, saya lupa namanya siapa ini ya. Ini pemain pengganti yang masuk di pertandingan ini menggantikan Bednarek ya. Bednarek ini kan cedera ya. Nah, Duje Kaletakar ya. Duje Kaletakar bagus sekali nih sundulan dia, tapi dia free, gak dikawal sama sekali. Sudah 1-3. Terus terang saya gak yakin Arsenal ini bisa meraih kemenangan. Untuk seri masih bisa, tapi untuk kemenangan udah berat lah. Mau mencetak 3 gol. Tetapi ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Saya agak lupa ya. Nah, ini dia. Kita melihat memang dia sudah memainkan Trossard sebelum 1-3. Tetapi kemudian yang saya melihat dia memasukkan Eddie Nketiah ini sangat baik sih, karena membutuhkan striker tambahan kan. Dan juga yang paling penting nih Reiss Nelson nih. Nelson nih bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti, sangat penting. Dan akhirnya Odegaard bisa mencetak gol, ini gol yang penting karena tendangan melengkung. Tetapi saya agak kecewa dengan penampilan Gabriel Jesus, dia mendapatkan 3 peluang tetapi dia tidak bisa mencetak gol. Di babak pertama umpan terobosan dari Saka, dia miss. Di babak kedua dia dapat umpan dari Martinelli, dia miss, kemudian dia dapat lagi umpan dari Odegaard, dia miss. Sangat disayangkan, tetapi Odegaard bisa
mencetak gol memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3. Ketika sudah 2-3, saya feeling nih kemungkinan akan 3-3, dan itu yang betul terjadi ketika Nelson shooting bisa di-save dan Saka bisa melakukan finishing. Seharusnya, walaupun saya gak yakin Arsenal akan meraih kemenangan, seharusnya Arsenal bisa menang karena mereka mendapatkan beberapa peluang lagi dari Trossard yang shootingnya terkena tiang, kemudian Partey. Apa yang dia pikirkan? Apa yang Partey pikirkan? Masih ada opsi untuk membagi bola, yang dia pilih adalah shooting yang melayang jauh mungkin sampai ke antariksa. Sangat disayangkan bahwa Arsenal kembali mengakhiri pertandingan dengan hasil seri. Jadi ya sekarang tampaknya Manchester City yang favorit untuk menjadi juara, tetapi teman-teman masih ada selisih 5 poin. Nah, para pemain Arsenal tidak boleh melakukan kesalahan lagi, apalagi nanti ketika bermain di Etihad. Mereka harus fight habis-habisan, kalau perlu bermain terbuka, menyulitkan para pemain City, apalagi kita tahu para pemain City punya jadwal yang jauh lebih sibuk, dan tentu para pemain City juga dari segi stamina seharusnya secara logis nih mereka akan lebih lelah. Jadi para pemain Arsenal harus bisa memanfaatkan itu, dan yang penting jangan kalah aja di Etihad. Kalau gak bisa menang, yang penting jangan kalah dan jangan membuat satu pun kesalahan. Karena di pertandingan sebelumnya ketika bermain di Arsenal, banyak kesalahan dari para pemain Arsenal yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain City. Jadi kesimpulannya dari saya, untuk pertandingan Arsenal lawan Southampton ini, Arsenal gagal menang karena kesalahan dari para pemain mereka sendiri. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti perjuangan dari Arsenal dan Manchester City, dan saya harapkan nanti akan ada drama-drama lagi ya. Mungkin juga nanti City kalah di salah satu pertandingannya sehingga memberikan peluang bagi Arsenal untuk menjadi juara dari Liga Premier Inggris musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.